'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up. Kiper milik klub MLS Amerika Serikat FC Dallas, Maarten Paes telah resmi menjadi warga negara Indonesia alias WNE pada Selasa 30 April tahun 2024 kemarin. Saat pengambilan sumpah, Maarten Paes terlihat menggunakan jas hitam dengan kemeja putih dan dasi merah, serta menggunakan peci hitam. Proses pengambilan sumpah WNE ini dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Andika Dwi Prasetya. Setelah resmi menjadi WNE, kiper berusia 26 tahun itu berpeluang besar untuk memperkuat timnas Indonesia, sekaligus menggantikan posisi kiper utama saat ini Hernando Ari di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua saat melawan Iran pada 6 Juni dan Filipina pada 12 Juni di kandang. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up. Profil Maarten Paes. Paes merupakan penjaga gawang yang lahir di Nijmegen, Belanda, pada tanggal 14 Mei tahun 1998. Saat ini, ia membela klub Major League Soccer MLS, FC Dallas. Karir sebagai pemain profesional ditempa di Akademi HV Union, kemudian bergabung di NEC Nijmegen pada tahun 2012. Bersama Nijmegen, Paes berhasil menembus tim senior saat usianya 18 tahun. Nama Paes semakin dikenal ketika ia dipinang FC Utrecht yang memberi kontrak berdurasi 4 tahun 2018. Ia mencatat debut di level teratas Liga Belanda pada 19 Agustus tahun 2018 saat melawan PEC Zwolle. Selama membela FC Utrecht, Paes mencatat 48 penampilan di semua kompetisi. Ia kebobolan 63 kali dan 12 kali mencatatkan clean sheet. Kiper dengan tinggi 192 cm itu akhirnya pindah ke FC Dallas pada awal tahun 2022 dengan status pinjaman. Namun penampilannya yang mengesankan akhirnya membuat FC Dallas mempermanenkan Paes. Sebelum menjadi WNE, Paes sendiri sebenarnya sudah pernah membela timnas Belanda untuk level junior bahkan senior. Ia pernah bermain di timnas Belanda 19, U20 dan U21. Punya darah Indonesia dari sang nenek. Sama dengan beberapa pemain lain yang sudah lebih dulu dinaturalisasi, Paes nyatanya juga memiliki darah keturunan Indonesia. Darah Nusantara mengalir padanya dari sang nenek yang lahir di Kota Pare, Kediri, Jawa Timur. Kehadiran Paes di skuad timnas Indonesia tentu bakal menambah kekuatan timnas Garuda khususnya di level senior yang juga diisi oleh Tom Haye, Jay Itzes, dan Ragnar Oratmangun. Setelah resmi menjadi WNE, Maarten Paes rupanya punya mimpi besar untuk sepak bola tanah air. Dia mau membawa Indonesia ke Piala Dunia. Semuanya sudah jelas untuk Juni nanti mengikuti kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Saya rasa bangsa ini layak untuk berada di Piala Dunia, dan itu adalah target utama saya dan bermain sebanyak mungkin, kata Paes yang dikutip dari situs resmi PSSI. Shin Tae-yong menyentil AFC. Pelatih Indonesia Shin Tae-yong menyentil AFC jelang timnas Indonesia melawan Irak 23 di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa, Kamis 2 Mei 2024. Bukan tanpa alasan, Shin Tae-yong menyentil AFC. Pasalnya, Shin Tae-yong tidak ingin kejadian saat melawan Uzbekistan terulang kembali saat timnya menghadapi Irak U23. Sebab menurutnya, banyak keputusan pengadilan lapangan alias wasit yang merugikan Indonesia. Soal lawan Irak, ini adalah laga perebutan tempat ketiga. Semua tim tentu akan melakukan yang terbaik, dan saya harap semoga AFC menolong kami agar laga ini bisa berjalan bagus, kata Shin Tae-yong saat memberikan keterangan Rabu 1 Mei 2024. Sentilan tersebut ibarat Shin Tae-yong meminta bantuan AFC untuk mengoreksi kepemimpinan wasit yang beberapa kali merugikan Indonesia. Indonesia merasa dirugikan oleh keputusan wasit saat jumpa Qatar pada laga pembuka dan terakhir saat dikalahkan Uzbekistan di semifinal. Saya tidak memiliki niat untuk suar ke AFC juga ya, termasuk memberi tekanan kepada mereka. Saya ingin mereka berkembang, dan semua pemain dan juga level permainan di AFC berkembang. Itu yang saya harapkan, ujar Shin Tae-yong.
Saya hanya ingin semua saling menghormati saja. Pemain dan wasit harus saling menghormati, wasit juga harus menghormati pelatih. Begitu juga sebaliknya, jika itu terjadi, tak akan ada hal buruk yang terjadi dalam sebuah pertandingan, ucapnya. Indonesia wajib menang atas Irak untuk merebut tiket otomatis terakhir ke Olimpiade. Jika kalah dari Irak, maka Indonesia harus menjalani laga playoff melawan wakil Afrika yakni Guinea. Erick Thohir membela timnas Indonesia. Sebagai Ketua Umum PSIC, Erick Thohir tetap membela skuad asuhan Shin Tae-yong. Meski gagal menang melawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 tahun 2024, ia justru meminta semua pemain bangkit karena masih ada perebutan posisi peringkat ketiga Piala Asia. Kegagalan timnas U23 Indonesia meraih kemenangan ini membuat para pemain loyo dan tak ada motivasi tinggi. Melihat situasi ini, Erick Thohir mendatangi para pemain ke ruang ganti dan memberi motivasi ke pemain. Menurutnya, skuad Garuda Muda memang kalah dari Uzbekistan. Namun, dalam kebersamaan timnas U23 Indonesia ini, banyak yang tak ternilai harganya. Dalam sepak bola kita belum berhasil mengalahkan Uzbekistan, namun kita menang dalam kebersamaan dan kemenangan ini tidak ternilai harganya, tulis Erick Thohir dikutip dari Instagram pribadinya, Selasa 30 April 2024. Lebih lanjut, Karik mengatakan bahwa perjuangan timnas U23 Indonesia untuk bisa tampil di Olimpiade 2024 belum selesai. Untuk itu, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut berharap timnas U23 Indonesia ini tak putus semangat. Menurutnya, perjuangan tim Merah Putih belum selesai sehingga timnas U23 Indonesia akan berjuang agar bisa meraih hasil maksimal. Timnas U23 Indonesia memang gagal ke final, tetapi para pemain pun tak ingin merasakan kegagalan. Untuk itu, dalam kesempatan ini, Erick Thohir memotivasi para pemain timnas U23 Indonesia. Mantan pemilik Inter Milan itu menekankan bahwa saat ini timnas U23 Indonesia harus bangkit karena perjuangan tim Merah Putih belum selesai. Untuk itu, ia berharap para pemain tak mengeluh dan bisa bangkit dan semangat untuk bisa menampilkan yang terbaik di laga perebutan peringkat ketiga nantinya. Ia juga meminta para pemain tampil garang dengan harapan bisa membuktikan Indonesia bukan negara yang bisa diinjak-injak seenaknya. Untuk itu, ia meminta para pemain agar semangat. Kita mau nyerah atau fake it back? Katanya Erick Thohir.